Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sofia Khoriniswa dan Yani Fitriani akan mempresentasikan mengenai materi anatomi dan fisiologi pada hewan. Yang pertama akan dibahas mengenai sel pada hewan. Bagian sel yang terbesar adalah sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma diselubungi oleh selaput tipis yang disebut membran sitoplasma. Dalam sitoplasma tersuspensi berbagai organel sel seperti retikulum endoplasma atau RE, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, membran inti, dan sentriol. Macam organel yang terdapat dalam sel bervariasi tergantung pada fungsi masing-masing sel. Yang kedua akan dibahas mengenai jaringan pada hewan, di mana jaringan merupakan sebuah struktur pembentuk tubuh yang tersusun dari sekumpulan sel yang memiliki bentuk sama untuk dapat melakukan suatu fungsi tertentu. Jaringan pada hewan terdiri atas 4 macam yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun keempat macam jaringan pada hewan yaitu yang pertama jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Selanjutnya yang ketiga akan dibahas mengenai sistem pernafasan pada hewan, di mana sistem pernafasan atau respirasi merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai proses pengambilan oksigen untuk dimasukkan ke dalam tubuh yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh tubuh, dan juga proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Dalam proses pernafasan ini terjadi proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan dilakukan melalui organ respirasi. Organ respirasi merupakan organ yang memiliki peran dalam suatu proses pernafasan pada suatu makhluk hidup. Adapun beberapa alat pernafasan yang digunakan oleh hewan dalam proses pernafasan yaitu yang pertama ada kulit, yang kedua insang, yang ketiga trakea, dan yang keempat yaitu paru-paru. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada hewan. Dalam pencernaan makanan hewan terdapat pencernaan intraseluler dan ekstraseluler. Dalam pencernaan intraseluler, setelah mendapatkan makanan, hewan harus mencernanya dengan baik agar sari-sarinya dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Sedangkan dalam pencernaan ekstraseluler, pada sebagian besar hewan, paling tidak beberapa hidrolisis terjadi melalui pencernaan ekstraseluler, yaitu perombakan makanan di luar sel. Pencernaan ekstraseluler terjadi di dalam kompartemen yang bersambungan melalui saluran-saluran dengan bagian luar tubuh hewan. Yang keempat, yakni sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi 2 macam, yakni sistem peredaran darah dan sistem limfatik atau peredaran getah bening. Berdasarkan cara peredarannya, sistem sirkulasi ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka pada limfa dan sistem peredaran darah tertutup pada darah. Sistem peredaran darah pada vertebrata berbeda dengan sistem peredaran darah pada invertebrata. Dalam hal ini, tidaknya pusat koordinasi peredaran. Pada invertebrata dijumpai suatu pusat koordinasi peredaran. Sistem peredaran darah vertebrata terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, dan darah. Sedangkan pada hewan vertebrata, yaitu vena yang membawa darah meninggalkan lambung dan usus disebut vena porta karena membawa darah ke susunan kapiler yang lain. Bila kapiler yang dituju adalah kapiler dalam hati atau hepar, maka vena ini disebut vena porta hepatica. Pada umumnya, vertebrata tingkat rendah memiliki vena portal venalis atau ginjal.
Peredaran getah bening atau sistem limfatik berperan dalam pertahanan tubuh dan pengembalian plasma dari jaringan-jaringan. Selanjutnya yaitu yang keenam atau yang terakhir yaitu sistem ekskresi pada hewan. Ekskresi merupakan proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh, kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik, atau termasuk sisa metabolisme diekskresikan keluar, tetapi substansi yang untuk fungsi tubuh disimpan. Material yang dikeluarkan ini biasanya terdapat dalam bentuk terlarut, dan ekskresinya melalui suatu proses filterisasi selektif. Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam hal ekskresi secara bersama-sama disebut sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan zat urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, semakin kompleks alat ekskresinya. Sekian penjelasan materi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.